Sekelompok pengungsi yang mencari suaka politik dan kemudian memindahkan ya kewarganegaraannya merupakan contoh mobilitas sosial. Baik ya, materinya jelas sudah terbaca. Ini adalah bab tentang mobilitas sosial ya, bab yang kita pelajari juga di kelas 11. Mobilitas sosial apa? Mobilitas sosial itu adalah perpindahan atau perubahan status ya, utamanya adalah status sosial ya, tentu saja gitu. Baik, karena ini materinya agak teoritis ya, dan di pilihan semuanya juga materinya adalah teoritis, maka kemudian kita coba klasifikasikan dulu mobilitas sosial totalnya ada berapa. Totalnya ada 5 ya, ada 6 sebenarnya, ada 6. Yang pertama itu ada mobilitas vertikal ya, mobilitas vertikal. Nah, vertikal sendiri nanti dibagi dua, ada vertikal naik atau ada nanti disebut dengan namanya social climb ya, lalu kemudian ada social sink ya, atau vertikal turun, nanti kita sebut dengan social sink. Nah, bedanya apa? Apa itu mobilitas vertikal? Ini artinya ada perubahan ya. Kalau dia naik, dia statusnya menjadi lebih baik. Kalau turun, dia statusnya menjadi lebih buruk ya. Tadinya misalnya saya menjadi tadinya saya seorang polisi, lalu kemudian saya menjadi pengamen, maka saya statusnya turun ya. Tadinya saya menjadi seorang polisi, lalu menjadi seorang Kapolri, maka kemudian statusnya jadi naik ya. Contohnya kurang lebih seperti itu ya, vertikal naik, vertikal turun ya. Di pilihan ada. Yang kedua ada mobilitas horizontal ya. Mobilitas horizontal ini adalah ketika statusnya sama ya, ketika statusnya masih sama ya, statusnya masih sama. Tadinya saya adalah seorang anggota polisi lalu berubah menjadi seorang anggota TNI, maka kemudian saya mengalami mobilitas horizontal ya. Ini terbagi jadi dua juga ya, mobilitas horizontal. Yang pertama adalah mobilitas lateral ya, mobilitas lateral atau geografis. Artinya apa? Ini hanya sekedar pindah tempat ya. Saya tadinya berdomisili di Jakarta, pindah ke Bandung, maka mengalami mobilitas horizontal lateral. Atau mobilitas struktural, ini soal keyakinan ya gitu. Tadinya saya beragama A lalu pindah ke agama B, maka kemudian itu juga mengalami mobilitas horizontal struktural ya. 1 2 3 4 ya, 4 horizontal, ada 5 dan 6 ya. Lalu kemudian ada mobilitas antar generasi, mobilitas antar generasi. Nah, mobilitas antar generasi ini dia bisa vertikal juga bisa horizontal, tapi kata kuncinya ini lebih dari satu generasi, misalnya dari ayah ke anak atau kakek ke cucu, jadi dia lebih dari satu generasi. Sedangkan yang keempat nanti intergenerasi, mobilitas antar intergenerasi ini adalah mobilitas yang melibatkan generasi yang sama ya, melibatkan generasi yang sama ya. Jadi antara siapa? Ini antara kakak adik ya, kakak dan adik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau di total 6 1 2 3 4 5 dan 6 semua pilihan ada di sini. Jadi menjawabnya adalah kita coba sesuaikan dulu apakah pilihannya ada teorinya, lalu kita coba terjemahkan gitu kan. Lalu kemudian kita analisa dan coba hubungkan dengan soalnya. Sekelompok pengungsi yang mencari suaka. Apa itu suaka? Perlindungan politik dan kemudian memindahkan kewarganegaraannya. Artinya apa? Dia pindah tempat, pindah kewarganegaraan. Maka itu merupakan contoh mobilitas apa? Jawaban kita adalah horizontal. Mobilitas horizontal lengkapnya horizontal lateral, hanya sekedar pindah tempat ya, dalam hal ini adalah pindah kewarganegaraan. Kurang lebih seperti itu. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat. Baik, ini materinya masih di dasar-dasar sosiologi ya, atau bahkan juga bisa masuk ke banyak materi yang lain, lintas materi. Jadi tidak khusus di satu bab tertentu. Ini adalah soal pemahaman konsep ya. Intinya kita harus memahami konsep-konsep dasar atau istilah-istilah dalam sosiologi ya, konsep dasar. Nah, pertanyaannya adalah kita tinggal menghafal, memahami, atau kemudian tahu dengan konsep-konsep yang ditawarkan atau ditulis di pilihan jawaban. Karena A sampai E ini adalah semua istilah atau semua konsep yang ada istilahnya di dasar-dasar atau kemudian di materi sosiologi. Jadi, untuk menjawabnya ya kita terjemahkan dulu A sampai E-nya apa, lalu kemudian kita baru akan sesuaikan dengan keinginan soalnya seperti apa. Misal A, interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan
timbal balik ya, bisa antar individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dan kelompok ya. Koalisi apa? Koalisi ini adalah kerjasama ya, kerjasama terutama di bidang politik ya. Jadi waktunya tidak lama, biasanya jangka pendek itu koalisi. Amalgamasi apa? Amalgamasi ini adalah pernikahan campuran ya, pernikahan antar ras ya. Antar ras, misalnya ada orang Afrika menikah dengan orang Eropa, maka melakukan amalgamasi karena rasnya berbeda ya, ras. Lalu kemudian asimilasi itu apa? Asimilasi itu ketika ada budaya yang berbeda, misalnya budaya A ketemu dengan budaya B, lalu kemudian berbaur, lalu kemudian menjadi budaya yang baru, dan budaya lamanya A dan B-nya itu sudah tidak ada lagi ya, jadi ciri-cirinya betul-betul baru. Sedangkan integrasi sosial apa? Integrasi sendiri adalah persatuan ya, ini adalah persatuan di masyarakat, sosial itu di masyarakat. Nah, maka kemudian kita tengok di sini dampak positif, artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus ya, hasil dari program transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Pemindahan masyarakat dari tempat yang padat menuju tempat yang tidak padat. Nanti adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli. Itu bisa memperkuat apa? Nah, dari sini logika kita akan bilang ini akan memperkuat integrasi, karena akan menguatkan antara si pendatang dan penduduk asli menjadi semakin bersatu ya, jadi menguatkan integrasi satu sama lain. Demikian. Warga Kebon Jeruk Bandung melakukan demonstrasi dan aksi massa terhadap PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Konflik tersebut disebabkan lokasi pemukiman warga digusur oleh PT KAI. Konflik tersebut bisa dikategorikan konflik, baik ini bab tentang konflik sosial, bab yang sudah kita pelajari di sosiologi kelas 11 ya. Sub bahasanya tentang apa? Karena ini agak hafalan teorinya ya, maka ini tentang jenis-jenis konflik ya. Ada banyak jenis-jenis konflik, kalau di total bisa belasan ya, bisa belasan. Maka kemudian kalau kita tidak menghafal yang lain ya, kita memahami secara garis besar definisi atau jenis-jenis konflik tersebut. Nah, diantaranya ya semua yang sudah tertulis di pilihan jawabannya. Jadi kalau di total ini ada 10, karena di tiap pilihan masing-masing ada 2, tinggal kita menerjemahkan satu per satu saja gitu kan, dan ada yang sama juga kurang lebih gitu. Jadi coba kita tengok ya sama-sama dan kemudian kita terjemahkan kira-kira ini jenis konflik apa. Yang pertama misalnya di situ ada namanya konflik realistik. Apa itu konflik realistik? Ini konflik yang terjadi karena adanya kekecewaan terhadap sistem ya, terhadap sistem di masyarakat. Artinya ada tuntutan-tuntutan masyarakat yang tidak terpenuhi ya, dan biasanya realistik ya, ini biasanya ditunjukkan secara langsung. Biasanya apa contohnya? Nanti berupa demo ya, berupa demo di sini. Itu adalah konflik realistik. Jadi masyarakat menunjukkan konfliknya secara langsung karena kecewa terhadap sistem atau ketidakadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian yang kedua ada konflik horizontal ya. Istilah horizontal dalam sosiologi sering keluar, sering dipakai, dan mudah-mudahan bisa dipahami bersama ya. Ini adalah konflik horizontal, artinya horizontal itu apa? Setara. Artinya konflik itu terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan status dan posisi yang setara ya, tidak berbeda satu sama lain. Antaranya konflik antar guru, konflik antar siswa, itu nanti setara. Sedangkan yang berbeda itu adalah konflik vertikal ya, konflik yang beda status ya, setara statusnya kalau horizontal tadi. Kalau ini beda status ya, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah ya, maka vertikal. Lalu kemudian ada konflik terbuka di sini ya, ada konflik terbuka. Ada konflik terbuka. Apa itu konflik terbuka? Konflik terbuka ini artinya sudah diketahui secara luas konfliknya. Semua orang seluruh dunia itu tahu ya secara luas, seperti konflik Israel dan Palestina itu sudah sangat terbuka gitu kan. Jadi semua orang tahu. Jadi kurang lebih gitu, realistik sudah, tadi horizontal, vertikal, terbuka. Nah, non realistik apa? Lawannya non realistik ya. Lawannya adalah non realistik. Non realistik yang kelima adalah sebuah konflik yang kemudian tidak ditunjukkan secara langsung, sembunyi-sembunyi ya, tidak ditunjukkan, artinya konfliknya terjadi secara
diam-diam ya belum muncul ke permukaan secara langsung. Nah, dari sini kita bisa tengok bahwasanya ini konflik sudah terlihat gitu kan. Jadi jelas dia bukan non realistik ya. Jadi kita bisa hapus C, kita juga bisa hapus E. Kenapa? Karena sudah terlihat di Bandung melakukan aksi massa, melakukan demonstrasi, kata kuncinya di situ. Nah, karena melakukan demonstrasi maka dia termasuk konflik realistik seperti yang tadi disampaikan, ada ketidakadilan di sini, ada penggusuran, maka kemudian masuk ke realistik. Jadi jawaban kita pilihannya antara A sama D ya. A sama D sama realistik ya, realistik, horizontal ya. Mungkin ini ada kesalahan pilihan jawaban soal, namun secara umum ya jawaban kita adalah ini konflik realistik dan juga kemudian konflik horizontal. Kenapa horizontal? Karena status PT KAI itu setara dengan masyarakat. Apakah PT KAI lebih tinggi dari masyarakat? Tidak, karena sama-sama horizontal, posisinya setara, tidak berbeda antar statusnya ya. Jadi tidak vertikal satu sama lain. Dan dia tidak diketahui secara luas, tidak semua orang tahu masalah di Bandung ini. Jadi dia tidak terbuka. Jadi jawaban kita A, realistik, ataupun D nanti horizontal. Demikian. Ketika Jakarta menghadapi ancaman bom di Sarinah beberapa tahun lalu, berita mengenai hal itu menyebar di media sosial dan media elektronik dengan cepat. Tidak lama berselang, empati dari berbagai negara pun disampaikan kepada bangsa Indonesia. Fenomena ini merupakan dampak positif dari baik ya. Ini juga merupakan soal tipikal mengenai konsep-konsep dasar ya. Walaupun kemudian ini bisa dimasukkan ke dalam salah satu bab khusus ya yang kita pelajari di kelas 12. Tapi overall karena memang kita tengok dulu pilihannya menawarkan istilah-istilah atau konsep-konsep dalam sosiologi, maka coba kita kuasai lagi-lagi untuk menjawabnya adalah konsep-konsep dasar yang ditawarkan di pilihan istilah-istilah ini harus kita pahami, harus kita hafalkan dengan baik. Jadi untuk menjawabnya ya kita terjemahkan dulu satu persatu, lalu kemudian kita kaitkan dengan apa keinginan dari soal, kurang lebih seperti itu. Kita tengok demokratisasi ya, ini istilah yang menunjukkan adanya keterlibatan rakyat ya di tengah-tengah kehidupan politik ya, di tengah kehidupan kekuasaan. Jadi rakyat ikut terlibat di dalamnya. Modernisasi ini apa? Ini adalah perubahan ya yang memanfaatkan teknologi ya, manfaatkan teknologi agar hidup manusia menjadi lebih efektif dan efisien, hidup manusia jadi lebih baik gitu kan, lawannya tradisional ya, efektif efisien. Nah, sedangkan globalisasi apa? Globalisasi ini adalah ketika dunia seolah-olah ya jadi tanpa batas. Kenapa kok bisa? Karena kita berterima kasih dengan adanya teknologi, komunikasi dan informasi ya, seolah-olah dunia tanpa batas, kita bisa mengetahui berbagai macam informasi secara langsung ya, bisa nelpon ya, bisa internetan dan seterusnya. Westernisasi sendiri adalah sikap kebarat-baratan ya, ketika seseorang meniru kebudayaan barat ya, kebarat-baratan terutama dilihat dari 3F ya, food, fun dan fashionnya. Sedangkan hedonisasi ini adalah yang hanya sekedar paham yang ingin mementingkan kepentingan duniawi saja, mementingkan duniawi. Jadi hidup itu hanya untuk bersenang-senang saja ya. Nah, dari sini kata kuncinya apa? Dari sini kata kuncinya adalah menyebar. Nah, di media sosial, di media elektronik ya, maka kemudian ini menunjukkan adanya transfer informasi ya. Transfer informasi padahal terjadi di Jakarta, tapi kemudian dunia berbagai negara pun tahu dan menunjukkan empatinya. Maka sudah terlihat ya ada ke transfer informasi di sini. Ini menunjukkan adalah sebuah fenomena dampak dari globalisasi ya. Jawaban kita C di globalisasi. Poppy memilih bentuk penelitian dasar untuk mencari solusi bagaimana pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal di Indonesia. Sebab metode penelitian dasar merupakan penelitian murni yang dirancang untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Baik ya, untuk materi ini kita sudah sama-sama terlihat ya, ini adalah bab tentang penelitian sosial ya, materi di sosiologi yang sudah kita pelajari di kelas
10 ya. Untuk sub bahasanya sendiri karena ini terkategori soal hafalan, soal teoritis ya, yang jawabannya bisa kita temukan di buku-buku teks sosiologi, maka kemudian ini kaitannya adalah tentang jenis-jenis penelitian sosial ya, terutama jenis-jenis penelitian sosial ini dilihat dari fungsinya, Nah, di mana jenis-jenis penelitian sosial dilihat dari fungsinya ini hanya terbagi jadi dua. Yang pertama yaitu basic research ya, atau apa yang sudah ditulis di soal sebagai penelitian dasar ya, penelitian dasar. Nah, sedangkan yang kedua ada namanya applied research ya, applied research atau yang nanti diterjemahkan menjadi penelitian terapan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya apa antara basic research sama applied research? Basic research ini adalah penelitian dasar yang kemudian dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi outputnya pengembangan ilmu. Jadi outputnya atau hasil keluarannya itu adalah pengembangan berupa teori-teori gitu kan. Jadi ini untuk alasannya itu betul karena metode penelitian dasar merupakan penelitian murni. Jadi dia murni dirancang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dia betul. Nah, tapi yang atas salah. Kenapa? Karena itu adalah tugas applied research, penelitian terapan. Penelitian terapan ini adalah penelitian yang dapat dipraktekkan dan biasanya dilakukan atau kemudian ada dalam rangka untuk mencari solusi di tengah-tengah masyarakat secara langsung ya, itu namanya applied research. Nah, sosiologi sendiri sebenarnya termasuk basic research ya. Kalau applied research itu nanti jatuhnya ke kesejahteraan sosial gitu kan. Jadi secara umumnya yang atas pernyataannya salah. Kenapa salah? Karena penelitian dasar bukan untuk mencari solusi ya, tapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi untuk soal ini kita bisa menjawab D.